Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 13 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Pataisina, kita mulai dengan berita pertama. Sekretaris Sirsori Islam dan Raja Negeri Sirsori Islam tersangka korupsi akhirnya ditahan. Hampir 7 bulan jadi tersangka korupsi, akhirnya Raja dan Sekretaris Negeri Sirsori Islam ditahan. Penahanan Raja Edi Pati Sausiwa dan Sekretaris Irfan Tuhepal itu dilakukan setelah jaksa menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti ke penuntut umum pada Rabu 12 Oktober 2022 sore. Kepala Kejari Ambon Cabang Saparua Ardi menginformasikan penyerahan tersangka sekaligus penahanan ini telah dilakukan pada Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Keduanya akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Waiheru. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 dan ke-1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Raja dan Sekretaris Desa Sirsori Islam resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa pada Maret 2022 lalu. Anggaran ADD dana desa itu diperuntukkan bagi pembangunan sejumlah item proyek, seperti pembangunan lapangan kantor desa serta pembelian 3 mobil ambulans. Namun implementasi proyek tersebut belum selesai. Diduga oknum-oknum di pemerintah negeri Sirsori Islam melakukan markup dalam setiap pembelanjaan item proyek dan membuat laporan kegiatan fiktif. Kedua tersangka diduga dan menyalahgunakan dana desa tidak semestinya sebanyak 300 juta rupiah. Iya, iya. Ibu dong di belakang aja dari Damai sendiri ya. Oh boleh. Iya, iya. Apa? Itu ibu di oto. Itu di belakang pintu. Kasih di dalam ya. Abang mau kasih. Tribuners, 3 sekolah di Desa Nania, Kota Ambon disegel ahli waris. Proses belajar mengajar tertunda. 3 bangunan sekolah di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon disegel ahli waris pemilik lahan Ibrahim Parera sejak Rabu 12 Oktober 2022. Alhasil proses belajar mengajar pun tertunda. Kepala Sekolah SD Inpres 55 Elizabeth Yuda mengaku penyegelan dilakukan Ibrahim Parera lantaran pemerintah Kota Ambon belum melunasi biaya tanah tersebut. Pihak sekolah termasuk kepala sekolah dan para guru pun turut berunding untuk mencari jalan keluar persoalan tersebut. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan juga disebutkan mengambil langkah-langkah sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di SD Inpres 55 Ambon, Kamis 13 Oktober 2022, sekolah tersebut disegel dengan bentangan spanduk dan gembok besi. Spanduk baru diturunkan pada pukul 8 pagi hari, namun aktivitas belajar mengajar atau siswa yang datang ke sekolah tersebut. Sekolah-sekolah ini terlihat sepi, proses belajar pada hari ini pun ditunda dan akan dilanjutkan besok Jumat 14 Oktober 2022.
Katong mau sekolah. Katong susah sekolah, ibarat sekolah dapat tutup. Barang kamu sekolah berapa hari nih? 1 hari. Lalu kapan dapat suruh masuk? Belum tahu, baru masih dapat tutup sekolah. Iya. Penyegelan Bu. Penyegelan. Ya. Jadi ada ini sekolah yang keberapa Bu yang terlibat dalam penyegelan ini? Saya kan setahu itu ada di SMP. Ya, ada 3 sekolah. Oke. SMP 16, SD 54, dan SD 55 Nania. Kalau boleh tahu itu perihal penyegelannya itu kenapa itu? Itu kan pemilik hak tanah kan di 3 bangunan sekolah ini katanya Pak Ibrahim Parera. Ibrahim Parera. Ya, jadi tadi kita dengar katanya belum ada pelunasan mengenai harga tanah ini. Kalau nominal semua Pak, kalau nominalnya boleh bisa disebutkan Ibu kalau Ibu tahu. Tadi kita dengar yang sudah bayar 500 juta. Kurangnya berapa Bu? Kurangnya tadi langsung bilang Oh di 9. Ya. Oke, itu dari dinas ya Ibu ya? dari Bapak Ibrahim bilang. Oh Bapak Ibrahim, itu siapa tadi Bu? Selaku apa? Ibrahim Parera selaku ahli waris. Oh ahli waris. Iya, ahli Oke. waris. Lalu apa namanya? Dari kapan Ibu dia punya penyegelan ini? Dari kemarin sore. Dari kemarin sore sampai dengan hari ini. Tadi pagi tadi Pak Dinas datang baru selesaikan semuanya. Oh Pak Dinas datang. Dia datang untuk penyelesaiannya, untuk pembicaraannya tadi dengan Kapolsek semua. Lalu sudah dibuka. Dibuka. Berarti hari ini saya ada proses belajar mengajar. Saya ada mau bagaimana siswa sudah dipulangkan tadi. Oh. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, Ambon masuk zona merah penyalahgunaan narkoba. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan saat ini Ambon masuk zona merah penyalahgunaan narkoba. Dengan begitu, ia mengaku tugas dari pemerintah Kota Ambon dan semua pihak adalah untuk menyadarkan masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satunya melalui peluncuran program kerja Desa Bersinar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku di negeri Batu Merah, Kota Ambon. Melalui program itu, lanjut Bodewin sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kota Ambon dalam menangani persoalan narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Maluku, Rohmat Nur Sahid, mengatakan negeri Batu Merah adalah lokasi kedua yang diterapkan program Desa Bersinar setelah di negeri Kailolo, Pulau Haruku. Setelah ini, berbagai rangkaian kegiatan akan dibuat seperti pembentukan relawan narkoba. Ini di akhir tahun, kemudian di tahun 2023 ada jaringan pelaku pinter. Semua terfokus pemilu, pada semua cari masa untuk pilpres atau untuk pilkada atau untuk angka pandemi kemarin. Pandemi semua terfokus ke penanganan pandemi, akhirnya jaringan masuk sehingga prevalensinya naik. Jadi orang yang berduit itu ternyata menggunakannya tidak di tempat hiburan lagi, banyak yang di rumah atau di tempat kos atau di tempat hotel dan sebagainya. Ya ini
Makanya harus kita waspadai di tahun Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Program kerja Desa Bersinar di negeri Batu Merah, ya secara bersama saya dengan Pak Kepala BNNP Provinsi Maluku melaunchingnya secara resmi. Dengan ini launching program desa. Kami pasti mendukung dan sangat mengapresiasi Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku yang sudah menginisiasi kegiatan untuk mewujudkan negeri Batu Merah sebagai negeri desa bersinar, ya, bersih narkotika. Ini sebenarnya juga menjadi concern kami di pemerintah kota. Lewat Kesbangpol sebenarnya ada beberapa kegiatan juga yang kita lakukan untuk bagaimana melakukan sosialisasi, ya, bahaya narkoba ke kantong-kantong yang ada generasi muda. Tapi secara konkret tahun depan kita akan bersinergi bersama BNNP untuk apa? Untuk minimal ada program kegiatan yang kita buat supaya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon bersama dengan BNNP serius dalam melakukan upaya untuk penanganan masalah narkoba di Kota Ambon. Saya jujur bahwa di Kota Ambon ini sudah yang disampaikan tadi bahwa sudah ada dalam zona merah dan luar biasa peningkatan prevalensi narkoba di Kota Ambon. Nah, tugas kita sebenarnya sebagai pemerintah bersama dengan seluruh instansi terkait mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak terlibat dalam narkoba itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu. ya, Pejabat kepala pemerintahan Negeri Batu Merah disaksikan. Tribuners, jadwal kapal Ambon menuju Banda hari ini ada 2 kapal. Simak waktu dan harga tiketnya. Kabar baik bagi warga Kota Ambon yang ingin melakukan perjalanan laut ke Pulau Banda dengan menggunakan kapal. Pasalnya pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 ada 2 kapal yang dijadwalkan berlayar menuju Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Kedua kapal tersebut adalah Sabuk Nusantara 106 milik PT Pelni dan Bahtera Nusantara 02 milik perusahaan swasta. Meski berlayar ke Banda bersamaan dari Pelabuhan Yosudarso Ambon, namun untuk waktu keberangkatan berbeda, di mana kapal Sabuk Nusantara 106 mulai berlayar sekitar pukul 3 sore hari waktu Indonesia Timur dan Bahtera Nusantara pada pukul 8 malam hari waktu Indonesia Timur. Untuk harga tiket kapal juga dijual berbeda. Sabuk Nusantara 106 tujuan Banda seharga Rp18.000 untuk orang dewasa. Sedangkan tiket bagi anak-anak dijual seharga Rp15.000 dan tiket untuk bayi seharga Rp2.000. Perjalanan dengan menggunakan Nusantara 106, penumpang kapal akan menempuh 11 hingga 12 jam perjalanan ke pulau penghasil rempah-rempah Banda Nira. Sedangkan untuk Bahtera Nusantara 02, penumpang akan membayar tiket Rp140.000 bagi orang dewasa dan anak-anak seharga Rp100.000. Perjalanan dengan menggunakan Bahtera Nusantara 02, penumpang kapal akan menempuh 8 jam perjalanan ke Pulau Banda. Jadi bagi warga Kota Ambon hari ini bisa memilih kebutuhan perjalanan mau menggunakan kapal Sabuk Nusantara 106 atau Bahtera Nusantara 02.
Tribuners KM Sabuk Nusantara 72 tujuan Buru Selatan dijadwalkan berlayar besok hari. PT Pelayaran Nasional Pelni Cabang Ambon mengumumkan jadwal kapal perintis atau jadwal kapal Maluku untuk Jumat 14 Oktober 2022. Ada KM Sabuk Nusantara 72 berangkat dari Ambon pada Jumat 14 Oktober 2022. Rute kapal yang menuju Ambalau, Namrole, Leksula, dan Tifu merupakan rute kapal perintis di minggu kedua bulan Oktober 2022. Manajer operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Al-Saugaf mengatakan kapal Sabuk 72 ini direncanakan berangkat pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Bagi penumpang disarankan membeli tiket di loket paling lambat setengah jam sebelum waktu keberangkatan. Harga tiket ke Ambalau seharga Rp13.000 untuk orang dewasa, sedangkan tiket bagi anak-anak dijual Rp10.000 dan bayi Rp2.000. Selanjutnya ke Pulau Namrole, Rp15.000 untuk orang dewasa, sedangkan bagi anak-anak tiket dijual seharga Rp12.000 dan bayi seharga Rp2.000. Untuk ke Leksula seharga Rp17.000 bagi orang dewasa, sedangkan tiket untuk anak-anak dijual seharga Rp13.000 dan bayi Rp2.000. Menuju ke Tifu dijual seharga Rp18.000 bagi orang dewasa, sedangkan tiket untuk anak-anak dijual Rp14.000 dan bayi seharga Rp2.000. Bagi para pelaku perjalanan di tengah pandemi ini diwajibkan sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 13 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.